Halo semua, semoga kalian berkabar baik dan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang fungsi rumus filter di Microsoft Excel. Jadi fungsi filter di Excel digunakan untuk memfilter rentang data berdasarkan kriteria yang Anda tentukan. Fungsi tersebut termasuk dalam kategori fungsi array dinamis. Hasilnya adalah array nilai yang secara otomatis masuk ke dalam rentang sel, dimulai dari sel tempat Anda memasukkan rumus. Nah, untuk sintak fungsi filter adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sama dengan filter, array, sertakan koma jika kosong. Oke. Yang pertama yaitu array, wajib rentang atau array nilai yang ingin Anda filter. Yang kedua, sertakan. Ini juga wajib ya. Kriteria yang diberikan sebagai array boolean, nilai true dan false, tingginya saat data berada dalam kolom atau lebarnya saat data berada dalam baris. Harus sama dengan argumen array. Lalu selanjutnya, if empty, ini opsional. Nilai yang akan dikembalikan ketika tidak ada entry yang memenuhi kriteria. Maksudnya ketika entry-nya nggak ada, maka nanti akan muncul seperti apa. Gitu, ya. Nah, untuk fungsi filter ini hanya tersedia di versi Excel 365 dan Excel 2021. Di Excel 2019 ke bawah belum tersedia versi untuk fungsi rumus filter ini. Jadi nanti buat rekan-rekan yang menggunakan versi di bawah 365 atau di bawah 2021 nanti belum bisa menggunakan fungsi ini. Nah, kalau mau pengen menggunakan fungsi ini boleh menggunakan di Google Sheet ya. Google Spreadsheet itu bisa. Oke, untuk lebih detailnya seperti apa, kita akan coba langsung aja masuk ke Excel-nya untuk penggunaan daripada fungsi filter. Oke, nah sekarang kita akan coba menerapkan fungsi daripada rumus filter, ya. Di sini saya punya sebuah data penjualan. Nah, misalkan yang pertama saya pengen nih menampilkan di sini yaitu bulan, merek, tipe, area, dan terjual khusus yang areanya Yogyakarta, ya. Oke, caranya gimana? Kita akan menggunakan fungsi rumus yaitu sama dengan filter. Nah, array-nya ini apa? Array itu adalah data yang mau kita tampilkan. Apa yang mau kita tampilkan? Yaitu bulan, merek, area, dan terjual. Nah, seperti ini ya. Kita blok. Nah, jika sudah, titik koma, include. Include itu artinya apa? Yaitu apa logika yang mau kita tampilkan? Yaitu di sini kita blok yang area sama dengan apa? Sama dengan Yogyakarta. Oke, ya. Tutup petik 2. Nah, di sini pastikan tutup kurung ya. Ini buka kurung dulu. Ini pastikan tutup kurung. Nah, setelah itu kan if empty nih. Ini kan opsional. Boleh digunakan, boleh tidak. Di sini nggak perlu kita gunakan. Ini saja kita enter. Ya, kita yes. Tutup kurungnya kurang 1. Nah, maka sekarang akan muncul data, yaitu bulan, merek, tipe, area, dan terjual khusus yang area Yogyakarta. Gitu ya. Khusus yang Yogyakarta. Ini ketika logikanya hanya 1. Nah, misalkan logikanya 2, saya ingin menampilkan khusus area Yogyakarta dan mereknya Nike. Oke, kira-kira gimana rumusnya? Rumusnya seperti ini. Jadi kita hapus ya, kita ulangi. Sama dengan filter, lalu array-nya apa yang mau kita tampilkan, yaitu ini. Dari bulan sampai dengan terjual, lalu titik koma, buka kurung, ya. Apa include yang pertama? Area kita blok sama dengan Yogyakarta, tutup petik 2, ya. Lalu tutup kurung. Nah, sekarang logika kedua apa? Yaitu untuk yang merek Nike. Nah, di sini untuk pemisahnya kita harus menggunakan bintang. Seperti ini, buka kurung. Apa kita blok yang merek? Nah, sama dengan petik 2 Nike. Tutup petik 2. Jika sudah, tutup kurung. Seperti ini. Ya, tutup kurung satu lagi untuk tutup kurungnya filter. Ini ketika dua logika. Sekarang ketika kita enter, akan menampilkan khusus yang merek Nike dan area Yogyakarta. Oke, ya. Jadi penggunanya seperti ini. Nah, di sini kekurangannya ketika kita pengen merubah areanya menjadi Malang, lalu mereknya menjadi Adidas, kita harus merubah di rumus, ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan gimana sih caranya agar kita nggak perlu merubah manual. Kita akan membuat sebuah menu di sini. Oke.
Jadi di atas ini kita akan buat sebuah data validasi untuk merek dan area. Oke, cara buatnya gimana? Gini, yang pertama kita akan menggunakan fungsi rumus sama dengan unique, ya, untuk mencari data yang tidak duplicate. Dari sini, yang area kita blok, tutup kurung, enter. Oke. Oh, ini bentar. Ini harusnya nggak usah semua deh. Yang diblok nggak harus semua ya. Jadi harusnya hanya ini aja. Ini sampai bawah, ya. Ini biar kita nggak nginput satu-satu nanti. Oke, maka muncul. Lalu untuk yang merek sama dengan unique, ya. Nah, ini kita blokkan juga di yang merek. Oke. Jika sudah, enter. Nah, maka nanti muncul di sini ada yang Nike, Adidas, Converse, dan Kickers. Lalu ini untuk areanya. Nah, sekarang kita akan buat menu di atas ini, ya. Oke, yaitu untuk yang area dan untuk yang merek. Ini merek. Oke. Di sini kita akan menggunakan fungsi yaitu namanya validasi. Caranya gimana? Kita klik saja di sini, kita masuk ke data, kita arahkan ke sini ada namanya data validasi. Nah, ini kita klik. Nah, kita pilih data validasi. Nah, tinggal di sini untuk yang setting, yang allow, yang any value, kita ganti menjadi list, ya. Lalu sortnya diarahkan ke mana? Kita arahkan ke sini, ya, yang merek. Karena kita buat merek dulu. Jika sudah, kita pilih OK. Nah, maka sekarang muncul menu di sini. Nah, ini untuk merek ketika diklik ya muncul nanti. Gitu, ya. Sekarang yang area sama, kita gunakan validasi juga. Caranya masuk ke data, di sini data validasi kita klik, kita pilih data validasi. Nah, kita ganti menjadi list, ya. Sortnya kita blok ke sini, area. Lalu kita pilih OK. Nah, maka sekarang kita sudah punya di sini yaitu merek dan area, yaitu kita menggunakan data validasi, ya, untuk membuat sebuah menu. Nah, sekarang kita akan ngelingkan ketika di sini saya pilih Malang, datanya berubah Malang. Ketika di sini saya rubah menjadi Converse, datanya akan berubah menjadi Converse, ya. Oke, caranya gimana? Di rumus tadi kita ganti. Yang awalnya gini kita pakai manual, kita hapus, ya. Kita klikkan di sini, area di sini. Nah, ya. Lalu untuk yang Nike sama ini kita hapus, kita klikkan di sel yang ini. Nah, seperti ini. Enter. Nah, sekarang di sini kita ngerubahnya hanya menggunakan yang atas ini saja. Kita kasih warna saja ya, biar enak. Nah, ini. Nah, sekarang kita ngerubahnya tinggal pakai di sini. Misalkan saya pengen memunculkan untuk yang merek Adidas, klik saja. Adidas, loh, ya. Area yang Surabaya. Loh, ya. Gitu. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja di sini. Ini akan memudahkan kita. Gitu. Jadi kita nggak perlu merubah di rumusnya, cukup ganti saja di sini. Apa yang mau kita tampilkan. Gitu. Ya. Oke, jadi ini penggunaan daripada fungsi filter kombinasi dengan fungsi validasi. Nah, selanjutnya di sini saya pengen nih misalkan ya untuk terjual ini ya munculnya tuh berdasarkan dari yang tertinggi ke yang terendah. Gitu. Misalkan saya pengen nih 60, 59 ke bawah. Gitu. Oke, cara settingnya gimana untuk settingnya gitu ya dari besar ke yang terkecil. Nah, di sini tinggal kita atur di rumus yaitu di depan sini kita tambahkan sort. Nah, ini ya. Sort. Nah, rumus sort gini. Lalu di sini setelah tutup kurung titik koma ya, sort index-nya. Nah, sort index-nya itu di sini kita pengen mengurutkan yang kolom keberapa. Karena saya pengen mengurutkan untuk yang terjual berarti ke 5. Nah, titik koma ya. Lalu mau ascending atau descending. Jadi kalau ascending itu dari A to Z, kalau descending itu dari besar ke kecil. Kita pakai dari besar ke kecil. Oke, descending, lalu kita tutup kurung ya. Lalu tekan enter. Loh, sekarang di sini datanya akan muncul dari terjual tertinggi ke yang terendah, dari 60 ke 55. Ya. Gitu. Jadi di sini kita tidak perlu pakai data filter ini ya atau sort ini nggak perlu, kita cukup menggunakan fungsi rumus sort sendiri langsung gitu ya. Settingannya ya ini sort, lalu ini 5 ini artinya kita mau mengurutkan data di kolom keberapa. Satu ini min 1 artinya dari besar ke kecil. Kalau 1 itu dari kecil ke besar gitu ya.
Jadi lebih mudah saya kira.